Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah larut malam sih guys. Jadi tadi tuh aku kayak ini, kita saat ini mau ngobrol-ngobrol aja ya guys. Ngobrol tentang seorang Gadin. Jadi seharian aku tuh di rumah. Nah, di rumah. Jadi ceritanya guys, hari ini tuh dari setahun yang lalu aku syuting Jodoh Wasiat Bapak. Aku tuh baru kayak perdana mau terima honor tuh hari ini gitu. Paham gak? Dari semalam tuh kayak aku semangat nih, gue dapet honor nih hari ini gitu kan. Bayangin, dari setahun, dari tanggal 21 Agustus aku syuting Jodoh Wasiat Bapak di Studio Persari sampai dengan Desember 2021 ya, dari Agustus sampai Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya guys. Dan aku itu jarang break guys, sampai aku membawa 3 koper aku bawa ke Studio Persari. Jadi di sana tuh kayak aku bela-belain untuk tidak pulang ke Bekasi, karena kan jarak dari Jamaluddin Malik Studio Persari Jakarta Selatan ke sini kan lumayan jauh guys, sekitar ya kalau untuk Gojek 70 ribuan kali ya satu jalan gitu. Jadi gini guys, aku berharap dari tadi malam jam tanggal 21 kemarin ya kan, berharap hari ini wah honorku turun nih gitu kan. Nah, kalau honorku turun kan lumayan tuh, hari ini bisa mencapai ya sekian lah ya, nggak perlu disebutin. Intinya aku semangat gitu buat hari ini. Padahal tadi subuh pun aku udah bangun pagi gitu. Aku ke pasar beli ikan bawal, beli cumi-cumi, aku masak gitu. Karena sore aku tidur, kalau nggak salah ya di vlog aku kemarin Sidak Pasar 1 ya, Sidak Pasar 2 aku tidur sore, jadi bangun aku setengah 12 malam gitu kan. Setengah 12 malam aku kan kalau nggak keluar rumah tuh sehari nggak bisa guys, meski intinya harus keluar, karena paginya aku cuma sarapan bakso depan rumah aku. Iya, aku belum pernah review ya, di depan rumah aku tuh ada penjual bakso yang harganya murah guys, cuma 10.000. Dia namanya Mas Mas siapa namanya, dulu aku sempat megang nomor handphone dia. Jadi dulu tuh dia dagang keliling pakai gerobak gitu. Siapa nih, aku lupa deh. Intinya dia itu jualan bakso cuma 3 jam ya, dari jam 9, 10, 11. Nah jam 12 itu udah habis, kurang lebih 4 jaman lah ya dalam sehari. Sekarang dia udah punya mobil. Katanya sih, aku nggak tahu ya. Intinya dia jual baksonya tuh murah, satu mangkok tuh cuma harga 10.000 ya. Kapan-kapan kita review ke depan situ. Jadi ceritanya hari ini aku semangat guys, mau terima honor gitu kan. Karena aku tanya ke tim pro Jodoh Wasiat Bapak, aku tanya namanya Cang Firman, Cang masukin vlog aku ya, Cang honor kapan gitu kan. Aku tanya tuh dari tanggal sekitar 4 hari dari hari ini. Ini tanggal 22 ya, sekitar tanggal 18, 19, 20, 21, tanggal 18 kemarin. Honor kapan turun Cang gitu. Dia jawab, oh hari Kamis nih tanggal 22, insya Allah, amin ya Allah. Ya namanya honor perdana ya guys ya, dari setahun aku nungguin honor ini belum juga turun gitu. Ya berharap-harap cemas gimana ya. Aku sempat jadi bos aku tuh ngasbonin gitu. Dia bukan aku yang kasbon, memang dia kalau sejak awal udah bicara ke aku, kamu masuk ke sini. Aku masuk di episode 227 waktu itu, Jodoh Wasiat Bapak.
kamu masuk ke sini, ke judul ini, honornya itu akan lama turunnya, kata dia, sekitar ya nggak bisa dihitung nanti deh, tapi kata setiap bulan saya akan kasbonin kamu, kata. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, seneng dong karena setiap bulan bakal dikasbonin. Nah, setelah 1 bulan aku udah bertahan tuh di situ, padahal sebenarnya job lain banyak ya yang nawarin job TV lah atau serial lah, dari Soraya waktu itu, dari aku tolakin semua. Jadi aku kan punya prinsip guys, menurut aku kerja itu di mana-mana sama aja ya kan. Kalau kita sedang bekerja di satu tempat terus tawaran lain menggoda, menurut aku di sini kerja di sana kerja ya sama aja kan, di sana dapat uang di sini dapat uang gitu. Jadi daripada kita loncat-loncat nggak jelas, nah, lebih baik tekunin yang ada aja gitu. Itu prinsip aku udah dulu seperti itu. Jadi nggak kayak orang-orang seperti kerja di sini ada tawaran baru terus loncat ke sana, aku nggak bisa seperti itu. Jadi aku konsekuen sama yang aku kerjakan saat ini. Nah, mulailah aku dari sejak 2 hari itu. Jadi aku bertanya, ngobrol sama bos aku itu dari 2 hari aku kerja masuk Studio Persari itu rumah sakit bapak yang ada Rizky Bilar ya guys, yang periode 2. Dari 2 hari itu aku bertanya sama dia, sebenarnya dari sehari aku ingin nanya, cuma dia bilang besok aja nanti kita ngobrol cepat. Jadi sistemnya guys di Jodoh Asik Bapak Gelombang 2 ini atau Balik Putra Film ya, TH-nya itu yang sama dengan produksi pertama Jodoh Asik Bapak yang dibintangi sama siapa namanya, Aldi Fairuz, Angbin dan lain-lain dan sebagainya. Kok Ati tetap ada, Bang Abun ada, Bang Daus ada, semua ada di pemain pertama. Cika Wade juga ada di sini, cuma hanya dari awal aja sih, episode awal endingnya dia udah kayak hilang gitu aja gitu, sang dokter Cika Wade. Tapi dia di hampir di pertengahan Mas Bungkus dia masih ada Cika itu, cuma pas ending dia ngilang gitu aja, nggak tahu deh kenapa. Rizky Bilar tetap konsekuen ada. Oh ya, di terakhir aku suaminya Ria itu Srian, dia kan sempat masuk di Jodoh Asik. Jadi singkat cerita guys, aku masuklah di situ, aku pertahanin, aku sabarin. Kalau sebenarnya aku nggak dapat gaji sama sekali guys dari kerja. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan kerja itu aku sama sekali belum dapat gaji. Sebulan aku kerja sesuai dengan perjanjian bos aku dong, aku kali. Oh ya pak, katanya bapak mau kasbonin aku udah sebulan loh. Cerita kepedihan hari ini gitu. Dia jawab gini, nanti ya pokoknya intinya dia kayak menghindar dari kayak jalir janji ya, kalau kata bahasa Sundanya itu dia bohong dengan janji dia yang katanya setiap bulan mau ngasbonin, nyatanya dia kayak mau menghindar gitu dari janji. Oke, aku masih sabar. Oh ya, tanpa diminta dia transfer aku ya berapa lah ya, aku nggak tahu deh, nggak sesuai dengan harapan lah intinya. Ya aku syukurin aja. Sementara tahu sendiri seorang Radin itu kan nggak bisa kayak hemat-hemat dalam makan gitu kan, jajan tuh terus berjalan gitu. Sementara laundry bisa aku nginep di Studio Persari di ruang kostum waktu itu, di rumah Betawi guys. Saya kan di rumah Betawi yang bawah, mau dekat ke pemakaman. Situ kan pemakamannya juga sebagian besar kita pakai buat set. Nah di situ aku berusaha untuk sabar sampai akhirnya, singkat cerita sudah 5 bulan JWB bungkus. JWB bungkus itu aku dapat kasbon, cuman ya waktunya itu tidak sesuai harapan. Dia kan janjinya setiap bulan mau kasbonin aku ya kan, kenyataannya enggak gitu. Dari 5 bulan itu cuma dikasbonin berapa lah ya, aku nggak mau sebutin lah ya, intinya lebih banyak ke pengeluaran aku lah ya, jajan, laundry, dan ya boleh kan transport juga dari Bekasi sehari memang dapat transport, ya nggak sesuai juga ya transport. Pokoknya
kita merendahkan. Memang dari dulu PH yang aku sebutkan tadi itu aku nggak mau masuk ke situ karena sebenarnya masalah transport yang tidak memadai, tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Singkat cerita, aku pun selesai lah ya di situ. Otomatis pulang dengan membawa 3 koper ke Bekasi menggunakan Grab. Waktu itu aku masih ingat syuting terakhir aku bareng sama Linda Leona, seorang pemain lama ya, pemain legend gitu. Linda, aku pulang sama Linda. Terus guys, sampai Pondok Gede kalau nggak salah. Dari Pondok Gede ke rumah aku naik Gojek, naik Grab karena koperku banyak. Singkat cerita, sampai sekarang nih udah pas setahun ya kan, dari 21 Agustus sekarang udah lebih setahun lebih sebulan. Aku belum sama sekali belum mendapatkan honor yang sesungguhnya. Intinya aku penantianku setahun ya, selama dari mulai bekerja sampai sekarang. Hari ini tanggal 22 September rencananya aku akan menerima honor perdana dong. Bayangin berapa juta berapa rupiah yang harus aku terima gitu. Seandainya memang dicicil pun. Oh ya, aku lupa sebutin, kemarin sebenarnya udah tiba saat honor aku turun di 227, sampai dengan sekarang tuh honornya udah memasuki 238 guys. Otomatis honor aku udah masuk sekitar 7 episode ya, masuk ke sana. Itu pun udah dipotong, karena dipotong kasbon, karena kan dia dulu pernah kasbonin aku berapa sekian lah ya kasbon. Jadi pertama kali aku terima honor sebenarnya dari hari kemarin, cuma karena dipotong kasbon yang dia kasih ke aku yang nggak seberapa itu. Mohon maaf ya, aku bilang nggak seberapa karena nggak sesuai dengan yang dia janjikan intinya gitu. Kalau memang dia menjanjikan honor setiap bulan, berarti 5 bulan itu aku otomatis dapat kasbonan dong dari dia. Dari pertama ke syuting dari Agustus, oke lah Agustus enggak lah ya, ternyata masuk lah. Dari September dong, September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, ini enggak, dia cuma memberi kasbon aku tuh dari 3 bulan pertama kalau nggak salah. Aku nggak paham ya, intinya honor aku udah keluar di episode kemarin, di bulan kemarin tuh sebenarnya udah keluar karena dipotong langsung kasbon sama dia. Padahal waktu itu aku lebih butuhnya uang karena handphone aku waktu itu jatuh saat syuting sama Mega Kreasi. Di perjalanan aku mengalami eksiden guys, jadi handphone aku jatuh dari kendaraan. Aku baru sadar bahkan setelah jauh gitu, handphone aku kemana nih gitu. Ternyata yang menemukan security, alhamdulillah ya, masih bisa diperbaiki lah ya, walaupun besar pengeluaran waktu itu. Nah, aku berharap sama bos aku ini, aku berharap, Pak, tolong honor aku jangan dipotong kasbon dulu ya, yang pertama ini. Itu bulan kemarin guys kejadian, karena aku sedang butuh uang untuk membeli handphone baru di sana karena handphone aku rusak. Tapi dia tidak mendengar guys apa keluhan aku itu. Dia tidak maaf ya kalau di sini aku tidak berniat menjelekan, aku bicara apa adanya kepada bos. Aku bicara seada-adanya, tidak melebihkan dan tidak mengurangkan. Ini kenyataan yang sebenar-benarnya. Maaf jika Bapak menonton video ini, saya minta maaf yang sebesar-besar. Intinya seperti itu guys. Jadi honor aku kemarin tuh dipotong kasbonan yang dia kasih ke aku. Otomatis aku tidak dapat menikmati honor pertama gitu. Nah, aku berharap di bulan ini aku dapat dong, di bulan yang kedua ini aku dapat honor aku dong. Nyatanya guys, Jo hari ini tidak jadi turun honor. Dia bilang nanti malam, kata teman-teman. Nanti malam ini udah jam 3 guys, udah jam 3, 23 September 2022. Jadi aku belum tidur guys. Ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 3 lewat 24-25 saat ini aku curhat sama kalian. Jadi guys, aku cuma minta doa kepada kalian semoga bapak bos aku itu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak. Aku sangat mencintainya, sangat menyayanginya.
mudah-mudahan cintaku itu terbalas dengan baik ya guys ya. Dia juga menyayangi aku, menghargai aku, membayar honor aku selama bekerja bersama dia gitu. Kita tidak boleh mendoakan yang jelek, tidak boleh berkata tidak boleh. Ini cuma sekedar cerita guys, cerita kegalauan aku hari ini. Begitu aja sih sebenarnya. Aku cuma intinya di video ini aku cuma meminta doa yang sebesar-besarnya kepada kalian subscriber aku yang tahu aku pemain film yang aku sebutin tadi. Dia pasti paham keadaan aku karena aku tidak melebihkan, tidak mengurangkan apa yang aku alami. Itu juga teman-teman kru yang lain pasti tahu keadaan yang aku katakan gitu. Jadi mohon maaf ya bos, mohon maaf kepada bapak bos, mungkin jika membaca video ini, menonton video ini merasa tersinggung, mohon maaf ya sebesar-besar. Saya tidak bermaksud menjelekkan Anda, saya tidak bermaksud memojokkan Anda, tapi saya justru ingin mendoakan Bapak, semoga Bapak panjang umur, sehat, banyak rezeki. Begitu juga saya meminta kepada subscriber saya juga ikut mendoakan agar honor saya dilancarkan, itu seperti itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.